Sajian pertama. Akibat longsor di kawasan Sitinjau Lawik, Padang, Sumatera Barat, jalur Padang Solok ditutup sementara Jumat ini. Longsor akibat hujan yang melanda kawasan tersebut terjadi sekitar pukul 2 siang. Akibatnya, akses jalan utama Padang Solok macet total dan tidak dapat dilalui. Longsor di Sitinjau Lawik hampir saja menyeret atau menimbun satu truk yang melintas. Material longsor bahkan sempat mengenai truk. Namun supir truk melihat instruksi pengatur jalan agar lebih cepat sehingga bisa lolos dari longsoran tersebut. Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat sebagai pengelola Jalan Nasional Padang Solok telah turun ke lapangan membersihkan material jalan. Kawasan Sitinjau Lawik adalah jalur utama yang menghubungkan Padang Solok. Jalur alternatifnya melingkar melewati Padang Panjang dan Bukit Tinggi. Akan tetapi, akses jalan di Padang Panjang Silayang juga putus total akibat banjir bandang beberapa waktu lalu. Jalur lain yang bisa digunakan lebih jauh lagi melewati Malalak. Berita faktual dan terkini dalam DNP Evening News malam ini. Banjir lahar dingin landa wilayah Gunung Marapi, Sumatera Barat. Lebih dari 60 orang meninggal dunia. Pengacara kondang Hotman Paris sebut ada pengaruh besar oknum aparat dalam kasus Vina Cirebon. Sebuah video viral tunjukkan oknum petugas Dinas Perhubungan Medan laporkan penjual martabak ke polisi, buntut tidak diberikan martabak. Informasi ini dan informasi menarik lainnya akan kami hadirkan dalam DNP Evening News edisi hari ini 17 Mei 2024 bersama saya Kevin Manoy dan saya Teguh Fadila. Berikut DNP Evening News selengkapnya. Jumlah korban jiwa banjir lahar dingin di Gunung Marapi di Sumatera Barat jadi 50 orang. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan bahwa jumlah korban jiwa akibat banjir lahar dingin Gunung Marapi di Sumatera Barat bertambah menjadi 50 orang. Para korban berasal dari berbagai daerah, termasuk Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, dan Kabupaten Padang Pariaman. Selain itu, 27 orang dinyatakan hilang, 37 orang luka-luka, dan 3.396 orang mengungsi. Kepala BNPB Suharyanto menyatakan bahwa pencarian korban hilang akan terus dilakukan dan BNPB berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pokok para korban yang selamat. Pemerintah menetapkan masa tanggap darurat selama 14 hari sejak Senin dan menyediakan 3,2 miliar rupiah dari dana siap pakai untuk penanggulangan bencana. Bantuan logistik yang diberikan meliputi tenda pengungsian, sembako, makanan siap saji, terpal, selimut kasur, pompa air, lampu solar panel, toilet portable, gergaji pohon, dan perlengkapan kebersihan. Kasus Vina Cirebon, Hotman Paris duga ada pengaruh besar oknum aparat. Pengacara Hotman Paris mencurigai adanya pengaruh besar dari oknum aparat yang melindungi 3 pelaku pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016. Ia mengungkapkan bahwa kecurigaan tersebut semakin kuat karena 8 terpidana dalam kasus tersebut sempat mengubah keterangannya dalam berita acara pemeriksaan atau BAP secara serentak. Menurut Hotman, para pelaku tiba-tiba membantah keterlibatan 3 buronan, yaitu Andi 23 tahun, Dani 20 tahun, dan Peggy alias Perong 22 tahun dalam aksi pembunuhan tersebut. Selain itu, Hotman mendesak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kapolda Jawa Barat Irjen Ahmad Wihagus untuk menyelidiki ulang kasus pembunuhan tersebut. Ia meminta Kapolri dan Kapolda Jawa Barat untuk memerintahkan pengamanan dokumen BAP dari 8 terpidana yang menyatakan ketiga DPO, yaitu Andi, Dani, dan Peggy alias Perong terlibat dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Terima kasih Anda masih mendengarkan DNP Evening News, produksi DNP Media Network. Sebuah video viral di media sosial mempertunjukkan oknum petugas Dinas Perhubungan Kota Medan, Sumatera Utara yang cekcok dengan pedagang martabak. Cekcok di Jalan Gajah Mada Medan ini terjadi akibat penjual martabak yang tidak terima diberi surat peringatan larangan berdagang. Diduga karena tidak memberikan martabak permintaan oknum petugas tersebut. Oknum petugas Dinas Perhubungan Medan yang diketahui bernama Julianto melaporkan pedagang martabak bernama Amen kepada pihak kepolisian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
pada hari ini Rabu 15 Mei 2024, saya yang bernama Julian Chandra bertugas Dinas Perhubungan Kota Medan. Saya ingin memberitahukan bahwasannya video viral yang beredar di sosial media beberapa hari ini tentang petugas di sub meminta-minta kepada pedagang. Dengan ini saya menyatakan video itu tidak benar. Banyak kalimat yang tidak benar dituduhkan kepada kami. Oleh karena itu, kami melapor ke pihak berwajib atas video tersebut yang mengakibatkan pencemaran nama baik saya dan Dinas Perhubungan Kota Medan. Demikian saya Julian Chandra, saya ucapkan terima kasih. Kasus ini juga mendapat sorotan dari Wali Kota Medan, Bobi Nasution. Bobi menegaskan, tugas seluruh jajaran di pemerintah Kota Medan adalah melayani rakyat. Itu tugasnya melayani masyarakat. Lucu saya rasa kalau ada laporin masyarakat, bisa kita melaporin masyarakat. Itu yang kita layani, itu yang kita lindungi. Ia menyayangkan adanya pelaporan yang dilakukan oleh anggota Dinas Perhubungan tersebut. Menanggapi kasus tersebut, Bobi akan berkoordinasi dengan pihak terkait sanksi yang akan dijatuhkan. Bobi juga meminta pencabutan laporan polisi oleh oknum petugas Dinas Perhubungan tersebut. Pihak manajemen Rumah Sakit Sri Ratu Medan mengeluarkan surat pemberhentian terhadap Bidan Melvin setelah mengucapkan ngapain masuk siapa yang bayar saat pasien hendak berobat. Melalui akun Instagram, pihak rumah sakit mengumumkan bahwa pertanggal 16 Mei 2024, Bidan Melvin telah diberhentikan dari jabatannya di Rumah Sakit Sri Ratu Medan. Selamat siang, saya Melvi, Bidan Rumah Sakit Sri Ratu Medan. Izin mengklarifikasi atas kegaduhan yang ada di media sosial tanggal 9 bulan 5 tahun 2024 pada jam 17.30 datang beberapa orang bersama pasien ke Rumah Sakit Umum Sri Ratu Medan dengan membawa salah seorang bernama Rames yang sudah kami kenal sebelumnya. Datang ke Rumah Sakit Sri Ratu, saya menyatakan dokter jaga tidak ada di IGD karena dokter sedang naik visite ke ruangan pasien rawat inap. Kemudian tentang kalimat saya siapa yang bayar, itu merupakan kalimat yang saya maksud siapa yang menanggung-jawabi pasien karena merupakan SOP pendaftaran. Tetapi salah satu keluarga pasien langsung membawa pasien keluar dari dalam rumah sakit sebelum melakukan pelayanan. Saya mohon maaf atas kejadian yang di luar kemampuan saya. Niat saya adalah melayani pasien tanpa membeda-bedakan. Semoga teman-teman yang melihat berita saya dapat memaklumi dan memaafkan saya. Keputusan ini diambil manajemen sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh pasien. Pihak rumah sakit juga mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan tersebut. Secara resmi, XL Axiata dan Sinarmas Smart Brand resmi merger. XL Axiata dan Sinarmas mengumumkan penandatanganan MOU untuk menjajaki rencana merger antara XL Axiata dan Smart Brand dalam rangka menciptakan entitas baru. Rencana transaksi ini masih dalam tahap evaluasi awal, di mana XL Axiata dan Sinarmas memiliki tujuan untuk tetap menjadi pemegang saham pengendali dari Mergeco. Pada saat ini, diskusi yang sedang berlangsung antara pihak masih belum menghasilkan kesepakatan atau penyelesaian secara rencana transaksi yang mengikat. Kedua pihak diharapkan dapat memberikan pengaruh seimbang terhadap arah strategis dan keputusan operasional Mergeco dengan memanfaatkan kekuatan masing-masing. XL Axiata meyakini bahwa Mergeco akan memiliki kelincahan strategis, kompetensi, dan kemampuan yang mumpuni untuk memenuhi harapan dan permintaan yang semakin meningkat dari konsumen bisnis dan sektor publik di Indonesia. Mergeco diharapkan dapat memberikan pengalaman terbaik bagi konsumen di sektor telekomunikasi dan menciptakan nilai tambah bagi pemegang saham melalui sinergi dari penggabungan operasi XL Axiata dan Smart Brand. XL Axiata berkomitmen untuk tetap menjadi pemain terdepan dalam lanskap digital dan teknologi di Indonesia yang berpegang teguh pada visi jangka panjang dan mendukung masa depan digital di Indonesia. Sebelumnya, Reuters melaporkan keduanya berencana menggabungkan XL Axiata dan Sinarmas Group selaku pemilik Smart Brand menjadi satu entitas senilai 3, miliar US dollar atau setara dengan 56,73 triliun rupiah.
Berita tersebut mengakhiri perjumpaan kita di DNP Evening News edisi Jumat 17 Mei 2024. Untuk kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui surel kami di redaksi online @dnpmedia.my.id. Dengarkan DNP Evening News setiap Senin sampai Jumat dimanapun Anda berada mendengarkan podcast ini. Saya Teguh Fadila Dan saya Kevin Manoy. undur diri, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di edisi DNP Evening News berikutnya.